Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Kali ini saya pengen unboxing sebuah TWS lagi ya. Ini dari Huawei, yaitu FreeBuds SE3 Gun. Alasan kenapa saya beli TWS ini, padahal kan sebelumnya saya sudah unboxing dan mencoba TWS dari Tozo Aerosound 3 dan juga Sound Pitch Clear, yaitu karena ini dia TWS-nya yang sudah saya pakai, yaitu Tozo Aerosound 3. Ini kan udah saya unboxing dan sudah saya pakai kurang lebih hampir 1 bulan ya kan. Dan selama saya mencoba itu nyaman banget kan. Pokoknya ini salah satu TWS terbaik yang pernah saya punya lah dalam hal audionya kan. Ini audionya bagus banget, jernih banget. Pas saya nyoba dengerin lagu pakai TWS ini tuh saya bisa mendapatkan detail-detail suara instrumen yang nggak pernah saya rasakan di TWS sebelumnya yang saya punya kan. Yaitu kan sudah saya bilang yaitu Sahabat X12 Pro ya. Ini tuh lebih pokoknya mantep banget dan fittingnya awalnya sih memang sakit tapi setelah saya pakai beberapa kali ini juga nyaman banget sih. Nah, tapi TWS ini punya satu hal yang bikin saya kurang tenang kan, yaitu ini kan. Di boxnya itu kan ada tulisan kan, ada kayak instruction gini. Dan ini kalau bisa kan lihat, ini ada tulisan jangan taruh earbuds basah di charging case. Nah ini menurut saya hal yang agak aneh ya kan, karena setahu saya Tozo Aerosound 3 itu ada sertifikasi IPX berapa gitu, pokoknya dia tahan keringat lah minimal tuh. Tapi di tulisan instructionnya tuh kayak gini kan. Jadi saya agak ragu pakai TWS ini buat olahraga ya. Karena saya kan tipe orang yang bisa dibilang gampang sekali keringetan. Panas dikit keringetan, capek dikit keringetan. Jadi kalau saya pakai tuh pas saya keringetan takutnya dia tiba-tiba mati kan. Soalnya kan kita kayaknya nggak sempet ya selesai pakai abis olahraga gitu. Pasti kita taruh TWS di charging case-nya itu ya. Nggak mungkin kita naruh TWS kita lap-lap dulu gitu kan nggak mungkin ya. Nah makanya itu udah alasan kenapa saya beli TWS dari Huawei yang seri FreeBuds ini kan. Karena ini yang pertama harganya kan paling murah untuk TWS Huawei. Dan juga saya udah pernah pakai ya ini Huawei FreeBuds SE yang pertama. Ini udah saya beli dari tahun 2022, ini udah hampir 3 tahunan saya pakai. Ini sering banget jatuh dan aman banget kan. Dan saya suka dari TWS ini tuh ya selain build quality-nya yang bagus, baterainya itu juga lumayan awet. Dan juga kalau pakai video call suaranya tuh jernih banget kan. Ini ciri khasnya TWS Huawei FreeBuds series ya. Cuma memang sound quality-nya itu biasa banget, datar banget. Suara vokalnya itu lebih maju dari suara instrumennya kan. Ini kalau denger lagu nggak ada nyaman-nyamannya. Kalau telepon atau dengar podcast atau konten-konten video gitu baru nyaman nih kan. Oke, mohon maaf saya ngomongnya panjang lebar. Sekarang ayo kita unboxing TWS dari Huawei FreeBuds SE3. Yang pertama saya akan melepaskan plastiknya dulu ya kan. Nanti kita lihat beberapa spesifikasi di kotaknya ya kan. Ini saya beli yang warna black. Karena yang warna putih itu saya udah punya sebelumnya, itu gampang kotor kan. Mending dah beli warna hitam, warna lebih maskulin. Kalau warna putih FreeBuds SE ini kayak terlalu cewek gitu loh kan. Kalau hitam ini kan lebih netral dan juga nggak gampang kotor. Jadi saya pilih yang ini ya. Oke, untuk di bagian depan kotaknya ini ada tulisan Huawei FreeBuds SE. Ini 42 jam baterai life. Ini kalau kita pakai charging case-nya ya. Kalau nggak salah setiap buds-nya ini kalau kita pakai terus itu bisa bertahan kurang lebih hampir 9 jam ya kan. Itu lumayan lama banget sih untuk TWS. Oh ini dia ada tulisannya 9 hours of playback full charge tuh. Ini katanya ringan, 3 gram setiap buds-nya. Ini 3 jam musik playback on. Oh berarti setiap dicas 10 menit kita bisa mendengarkan lagu sampai 3 jam ya. Nah ini sama juga. Oh ini independent pairing button. Nah, Bluetooth-nya udah 5.4, IP54 dust and splash resistant. Nah, ini yang saya cari dari TWS ini kan. Selain build quality bagus, saya nyari juga yang tahan air gitu loh, biar pakai olahraga lebih nyaman. Di bawahnya juga ada tulisan. Oke, sekarang kita buka ya kan. Tapi ini ada yang mengganggu tulisannya. This product nggak datang dengan USB
si kabel. Masa kita beli TWS kabel aja nggak dikasih kan? Ini pelit banget Huawei, mirip kayak Apple di Amerika kan. Oh iya bener kan, nggak dikasih charger apa? Nggak tahu, pelit sekali. Padahal ini untuk ukuran TWS sejenis ini lumayan agak mahal ya, karena harganya ini sekitar ya hampir 400 ribuan atau bahkan 400 ribu lebih. Tapi karena saya beli pas dia baru launching, saya dapat di harga 320 ribuan ya. Ini juga udah saya tambah voucher-voucher dari Shopee karena saya belinya di Shopee. Jadi agan kalau mau beli ini lebih baik nunggu ada voucher atau diskon kan, karena harganya bisa sampai 300 ribu lebih dikit lah. Kalau 400 ribu kayaknya lebih banyak ya yang worth it dari TWS Huawei ini ya. Soalnya kalau kita nyari kualitas audio, kayaknya kalau yang tipe SE ini nggak bisa dijadikan pilihan utama ya. Kalau build quality baru bisa agan jadikan faktor utama gitu loh. Nah ini ada warranty card. Oke, nggak bakalan kita baca. Juga ada instruction-nya. Sekarang kita lihat TWS-nya kan. Kaget saya kan, lebih kecil dari charging case-nya Huawei FreeBuds SE yang generasi pertama kan. Nih kan. Saya kira bakalan sama gedenya, taunya ini jauh lebih kecil kan. Dan juga jauh lebih ringan kan. Wah, canggih banget ya. Ini warna, kalau saya pegang memang Huawei nggak pernah salah ya. Dibandingkan Tozo itu jauh banget kan. Bahkan bisa saya bilang charging case Huawei ini lebih berat ya. Tuh, kelihatan kan ini lebih solid sih. Itu yang kita cari kalau kita beli TWS dari Huawei ya. Ini bahannya dari plastik semuanya. Cuma bedanya ini ada plastik kayak motif-motif kulit-kulitan gitu kan, dilapisi kulit sintetis atau gimana ya kalau nggak salah. Di atasnya ini plastik. Tapi ini plastiknya solid dan ini glossy gini. Lumayan keren. Di belakangnya ada tulisan sertifikasinya mungkin, dan ada lambang Huawei-nya ya. Ini ada lubang kecil, ini kayaknya indikator baterainya ya. Dan di bawah ini ada lubang Type-C pakai kita ngecas, sama tombol mungkin ini pakai ngerestart TWS-nya ya kalau misalnya ada error atau gimana. Nah ini lumayan solid banget kan. Emang nggak salah sih TWS dari Huawei. Nah ini dia TWS-nya. Kita buka satu pelindungnya. Nah kalau dari bentuk TWS-nya ini plastik juga ya. Tapi saya ngerasa kok malah solidan charging case-nya dari TWS-nya ya kan. Nah ini ada kayak sensor touch-nya. Ini warnanya mengkilat persis kayak warna ini kan. Makanya saya nggak pilih yang warna putih, karena kalau warna putih ininya terlalu terang kan, kayak cewek banget. Mending dah saya beli yang warna hitam. Dan saya notice ini lubangnya kayaknya lebih gede ya kan, dibandingkan Huawei FreeBuds SE generasi pertama. Lubangnya jauh lebih gede ya. Semoga suaranya lebih bagus sih kan. Karena tujuan saya beli ini untuk dengerin lagu pas saya olahraga ya. Kalau pas di rumah santai dan dengerin lagu, saya lebih pilih pakai Tozo ini kan. Karena ini saya takut banget kena air ya. Oke, sekarang ayo kita coba konekin ke HP saya ya kan. Oke, cara untuk konekin TWS ini kita buka, kita pencet tombol bawahnya 2 detik. Nah, sudah itu kita lihat udah keluar apa belum. Nah, ini udah keluar, udah saya konekin juga nih kan. Sekarang ayo kita pasang di fittingnya ya kan. Nah, jujur kalau untuk TWS saya tuh lebih nyaman fitting kayak gini kan, yang nggak ada karetnya ya. Semoga aja di kuping saya nyaman. Kita coba dulu. Pas tadi masuk ke kuping saya pertama kali itu ada kayak bunyi notifikasi, mungkin connect kalau udah terpasang di kuping saya. Kalau untuk fittingnya sih menurut saya lumayan nyaman, cuma kayaknya agak longgar sih kan di kuping saya ini. Nah nanti mungkin 1-2 bulan lagi saya akan ngasih tahu gimana impresi. Pokoknya saya review penggunaan TWS ini untuk kegiatan saya sehari-hari ya, utamanya untuk saya olahraga sih. Saya jogging gitu di lapangan ya. Nah ini aplikasinya. Kita harus download AI Live, tapi ini di Google Play Store nggak ada ya kan. Kita harus download di web dari Huawei. Kita download, kalau untuk Android sih kita download APK-nya, baru bisa kita pakai kan nih. Nah
Nah ini kalau nggak salah udah pernah saya konekin, ini Huawei FreeBuds SE yang pertama. Nah ini Huawei FreeBuds SE 3 kan, tuh. Nanti saya kasih tahu perbedaannya kalau aplikasinya ya, fitur-fitur yang ada di aplikasi untuk FreeBuds SE yang generasi pertama dan yang ketiga ya. Tapi kita buka yang ketiga dulu. Nah ini dia kan yang saya cari kan. Kalau untuk Huawei FreeBuds SE 3 di aplikasinya itu sekarang udah ada beberapa sound effect ya, memang cuma ada 4 tapi lumayan banget sih kan. Dan sudah pasti saya akan pakai bass boost ini kan. Tuh. Kalau di Huawei FreeBuds SE generasi pertama itu nggak ada kan ini sound effect-nya kan, kayak equalizer-nya gitu ya. Kalau untuk selanjutnya untuk gesturnya juga kan. Nah kalau untuk gestur yang pertama itu kan ada tap ya. Nah di tap itu kita bisa double tap atau triple tap kan. Di sebelahnya ini kita bisa pilih dari play pause song, next song, preview song, voice assistant. Kalau yang triple tap juga sama seharusnya. Oh iya, next song, preview song kalau di triple tap. Selanjutnya untuk press dan hold, ini ditahan gitu. Nah ini bisa increase volume dan decrease volume. Ini lumayan, berarti kita ada 3 mode ya. Ada ditekan lama, ada double tap dan triple tap. Lumayan lah, ada 3 gestur yang memang saya butuhnya itu, karena saya kalau dengerin lagu itu butuhnya untuk play pause lagu, gedein kecilin volume, dan lagu selanjutnya atau lagu sebelumnya. Nah 3 itu aja sih. Ini udah lumayan banget, ya udah cukup buat saya, karena di Huawei FreeBuds SE yang pertama itu nggak ada kan, cuma ada double tap pilihan gesturnya. Makanya saya tertarik beli ini karena selain bentuknya bagus, tahan air, suara audionya jernih, juga fiturnya itu jauh lebih banyak dari yang generasi pertama ini kan. Tuh, dari fitur sound effect sama fitur gesturnya ya. Nah, sekarang saya mau coba dengerin lagu pakai TWS ini ya kan. Oke, tadi baru aja saya pakai dengerin beberapa lagu ya, utamanya lagu EDM sama lagu reggae. Ya, ini kalau saya bisa bilang suara karakternya itu ya mirip-mirip sama Huawei FreeBuds SE generasi pertama ya kan. Vokalnya itu bisa dibilang masih terlalu maju. Cuma setelah saya tadi rubah sound effect-nya ke bass boost itu lebih kerasa bassnya. Jadi lebih asik lah lagunya didengeri. Walaupun kalau bisa dibandingkan sama TWS saya yaitu ini kan Tuzo Aerosound 3 itu jauh banget ya. Memang lebih mantap dengerin lagu pakai Tuzo ini sih kan. Tapi ini lumayan sih dibandingkan sama generasi pertama, itu kita bisa ngimprove dikit lah. Karena kan pada akhirnya kalau kita beli TWS itu kan nggak cuma masalah sound quality aja ya, kayak build quality, kayak keawetan TWS itu kan juga perlu. Dan ini adalah salah satu keunggulan dari TWS Huawei ini ya kan. Build quality sama keawetannya itu udah nggak perlu diraguin lagi sih kalau dari Huawei. Dan juga ini kan kalau kita beli TWS ini, misalnya salah satu buds kita hilang, nih kita bisa beli budsnya aja kan, entah kanan aja atau kiri aja. Dan karena saya beli ini dapat voucher, nanti pas saya misalnya mau beli budsnya yang hilang tuh dapat diskon gitu loh. Buat orang kayak saya ya dengerin lagu dan kuping saya tuh kuping kaleng, ini udah lumayan banget sih kan. Dan juga bentuknya ini keunggulannya kecil banget nih, saya kaget nggak nyangka bentuknya tuh sekecil ini sih kan. Selain itu saya pengen ngasih tahu salah satu keunggulan dari TWS ini ya, yaitu suara mic-nya. Ini mic-nya jernih banget kan. Ini dia suaranya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini dia hasil rekaman dari Huawei FreeBuds SE 3 ya. Kalau untuk ukuran rekaman suara pakai nelpon, ini udah bisa menangkap detail lumayan jernih dari suara kita ya. Cuma memang minus nggak ada ANC-nya, jadi di depan saya ini kan ada suara kipas, jadi saya yakin kalau suara kipas ini pasti kedengeran di TWS saya sih. Sisanya kalau dari suara saya lumayan jelas terdengar lah, sesuai sama kualitas mic dari Huawei ini ya. Oke, tadi tuh video unboxing dari TWS Huawei FreeBuds SE 3 ya. Kalau buat saya, untuk ukuran TWS dari Huawei yang seharga 400.000 kurang,
ini lumayan worth it sih Gan. Kalau Agan nggak nyari sound quality-nya ya, Agan lebih nyari kayak garansinya, kayak build quality-nya, kayak keawetannya, dan juga suara mic yang jelas kayak tadi yang Agan dengerin. Nah, TWS ini tuh cocok banget Gan, dan bentuknya nih sangat-sangat imut banget ya menurut saya. Ini salah satu TWS terimut yang pernah saya miliki Gan. Tapi kalau Agan pure nyari sound quality, yang lain tuh nggak terlalu dipikirin, saya rasa masih banyak sih TWS yang lebih baik dari Huawei FreeBuds SE3 ini sih Gan. Kayak ini contohnya nih paling bagus sih menurut saya Gan, Tuzu Aerosound 3, dan harganya murah Gan. Ini cuma 260 ribuan saya beli Gan. Ya semoga TWS ini awet saya pakai dan bisa dipakai dengerin lagu ya. Karena tadi saya coba sih ya lumayan, walaupun nggak sebaik ini, tapi ini jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya sih suara audionya kan. Oke, kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang yang saya beli dan menurut saya menarik. Pasti saya buatin konten di ramen ini kan. Sekian dari saya dan nantikan video selanjutnya.